Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saya mau lanjutkan sedikit mengenai Gilgal. Kita lihat Yosua 5. Yosua 5, kemarin Gilgal berbicara mengenai pemisahan. Ya. Ada dua pemisahan yang Tuhan lakukan pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah Kanaan. Yang pertama pemisahan dari Mesir kepada satu hidup yang baru. Ya. Pada saat mereka menyeberang Laut Tiberau, ya, itu terpisah betul dengan dunia lama mereka, dunia perbudakan mereka. Laut Tiberau memisahkan, Fir'aun nggak bisa lagi menjangkau bangsa Israel, dan bangsa Israel tidak bisa lagi balik ke Mesir. Ya, nggak ada jalan lagi, sudah keputus. Makanya percayalah saudara, kalau engkau sudah terima Yesus, masa lalumu sudah terputus sama sekali. Katakan amin. Engkau tidak bisa kembali lagi ke sana dan masa lalumu tidak bisa lagi menyeret saudara kembali. Katakan amin. Ya, ada Laut Tiberau yang memisahkan, ya. Ada Gilgal yang memisahkan. Tapi saudara, yang kedua adalah pada saat bangsa Israel mulai masuk ke tanah Kanaan. Itu juga ada di Gilgal. Tempat pertama kali yang mereka injak di tanah Kanaan adalah namanya Gilgal. Yosua pasal yang kelima, saudara, saat mereka menyeberang sungai Yordan, itu sudah ada satu keterpisahan lagi antara padang gurun dan mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, kalau yang tadi yang pertama itu pemisahan dari manusia lama, dunia lama kita. Kalau kita masuk ke tanah Kanaan, kita mulai terpisah dari yang namanya padang gurun masuk ke tanah perjanjian. Warisan, berkat Tuhan disediakan buat kita. Katakan amin. Ini yang kedua saudara, yang saya mau sampaikan. Bagaimana Gilgal kita bisa kita jalani sehingga semua kita. Bukan lagi bicara soal masa lalu atau manusia lama, manusia baru lagi. Tapi kita sudah masuk di dalam janji-janji berkat Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah, di ayat yang pertama saudara dikatakan, ketika semua raja orang Amori di seberang barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang. Tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Ya. Setelah ini momen yang sangat luar biasa sekali. Setelah mereka melewati sungai Yordan, mereka mengalami Gilgal, masuk di Gilgal. Tawar hati semua musuh-musuhnya. Saudara harus percaya. Saat saudara mulai melangkah masuk ke Kanaan, musuh-musuh masih ada enggak? Masih, tapi hati mereka sudah tawar. Katakan amin. Mereka sudah gemetar dengan saudara, katakan amin. Saat saudara mulai masuk, ya, kalau saya boleh katakan saudara, gerbang pagi itu Gilgal saudara, just masuk di situ, musuh-musuhmu gemetar. Persoalan-persoalanmu gemetar, tawar hati, gak berani nyentuh saudara, gak berani ngomelin saudara, katakan amin. Gak berani. Jadi ini luar biasa sekali saya dapatkan, wow. Jadi kita mari, ya kita sudah di tanah Kanaan, katakan amin. Ya, kita tidak bicara soal padang gurun lagi. Di tanah Kanaan bukan berarti gak ada masalah, masih. Kemarin saya bilang masuk tanah Kanaan masih ada musuh-musuh harus ditaklukkan, betul. Tapi musuh-musuh sudah gemeter. Amin. Sekecil apapun saudara kekuatanmu. Kalau engkau tahu engkau sudah masuk di tanah Kanaan, musuh-musuhmu yang gede-gede seperti raksasa, deredek, gemetar. Bukan saudara yang gemetar, katakan amin. Bilang dengan saya, bukan saya yang gemetar. Tapi musuh-musuhku, masalah-masalahku, gemetar melihat saya. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Ya, jadi ayo jangan kebalik saudara. Jangan dibalik-balik. Jangan kita yang gemetar. Aduh. Enggak. Saat kita masuk ke tanah Kanaan, ke Gilgal kita, musuh sudah gemetar. Amin. Nah saudara, cuman Tuhan tidak izinkan langsung melakukan penyerangan. Nah ini yang kadang-kadang kita agak sedikit perlu sabar, saudara. Perlu harus ngerti gitu ya. Caranya Tuhan itu beda dengan kita. Mestinya pada saat kita di atas angin, kita serbu musuh kita, hancurin semua, beres. Betul ya?
Harusnya begitu. Tapi faktanya enggak. Coba lihat pada ayat yang kedua. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan apa? Sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Waduh, saudara. Waduh, wah, menang semua sukacita, pasti kalah musuh kita. Sunat, waduh. Yang laki-laki yang disunat mesti ngerti itu. Wong lanang disunat itu rasa apa-apa, saudara. Itu keadaan yang paling lemah. Ya betul. Ya, ini Tuhan agak aneh memang. Loh, mestinya sudah tawar hati tinggal serbu gitu aja. Wes kayak kabeh sudah wes langsung tunduk-tunduk semua. Tapi ini malah disuruh sunat. Aneh ya. Tapi sama Tuhan itu nurut sajalah. Katakan amin. Nurut. Nah, saudara di sini arti sunat artinya apa? Sebetulnya arti sunat itu sendiri menghilangkan sesuatu, ya, dari menghilangkan kedagingan, maksudnya mengurangi, membuang. Nah ini perlu memang, karena kalau udah manusia itu gini loh, manusia ini pas di atas angin, kita di atas angin dengan seseorang, kira-kira kita ini gampang sombong enggak? Gampang, wah gila. Aku dikasih jabatan sebagai apa misalnya gitu. Wah mesti langsung sungguh metu. Ada taringnya keluar. Nah, saudara, kita kebiasaan begitu. Makanya stop. Nah, brodoli dulu ya. Dibuang dulu yang kira-kira bisa menyebabkan kita jadi sombong. Tuhan itu luar biasa. Ya memang kalau kita dipikir secara manusia, Tuhan, wah ini pas momen nih. Musuh sudah tawar hati, sudah ketakutan. Cuma teriak dengar suara serbu gitu, mereka sudah ampun gitu. Tapi ini disuruh stop, belum waktunya. Nah, sudah. Jadi saya juga melihat gerbang pagi ini juga penyunatan, sunat hati. Kita mulai disunat, betul? Ya, bersihin. Ayo, ya, yang masih agak sedikit temperamen, ngamuan gitu ya. Ayo diremplas, dibersihin, ya, karat-karatnya dibuangin dulu, ya. Yang masih suka ngomel-ngomel, yang masih enggak bisa ngampuni, segala pokoknya yang kita masih pikiran kita sendiri, bersihin semua. Ya. Jadi saudara sabar ya. Itu orang sunat itu nggak bisa langsung, wah ngaku maju perang, nggak bisa sudah cobaan. Mau modal kayak apapun juga istirahat dulu. Minimal 2 minggu. Minimal itu darah infeksi sudah ya. Itu bayangin pakai apa? Peso apa itu? Batu sudah. Ayo. Itu infeksi, mujizat Tuhan itu luar biasa. Amin. Tuhan suruh mendek sih. Stop. Sunat dulu. Waduh. Nah itu sakit. Memang saya rasakan gerbang pagi itu menyakitkan loh. Memang kata Yesus senang, haleluya. Tapi menyakitkan juga. Naik turu. Naik menikmati bantal guling. Selimut sengat. Waduh apalagi kan ini pagi ini dingin banget sudah. Tadi saya habis bangun tapi rodok ngelilir mau tidur lagi sedikit. Untung bojoku, ayo tangi. Oh iya. Karena 5 menit bablas, wah bisa bablas sudah. Bahaya banget itu betul. 5 menit itu perjuangan mati hidup itu. Ya betul ya. Alami semua kan. Sama saya juga alami loh. Sampai sekarang masih ngalami loh. Tadi pagi itu masih ngalami. Aduh. Gue keras muni saya nih. Ngerti saya udah. Tapi masih 6 menit. Wah bahaya banget itu. Untung ada istri yang bijaksana. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, saudara lihat. Ya, suruh sunat. Jadi sunat itu tanda pembersihan. Tapi sunat juga tanda perjanjian. Bilang dengan saya, covenant. Covenant itu perjanjian. Ya. Artinya bangsa Israel supaya ingat. Kalau kamu bisa masuk ke tanah Kanaan itu bukan kekuatanmu. Tapi karena janjiku. Katakan amin. Ya, karena janjiku ingat. Itu udah pernah tak janjiin. Tanah Kanaan itu tempatmu.
untuk engkau tinggal. Itu perjanjian dengan Abraham. Nah, saudara, makanya mari kita belajar. Setiap apapun yang kita hadapi, alami dengan Tuhan, baik pada saat kita di atas angin, ingat perjanjian. Katakan amin. Kalau kita bisa sampai seperti itu karena semua anugerah, janji Tuhan toh. Bukan karena hebat-hebat kita. Kalau saya bayangkan lagi flashback sedikit, kok iso gerbang pagi? Saya bilang, saya nggak ada apa-apanya, saya nggak ngerti apa-apa juga. Semua itu karena janji Tuhan. Firman Tuhan. Jadi kita harus yakin betul-betul tanah perjanjian, saudara, tidak bisa lagi hidup dengan pola pikir kita sendiri. Katakan amin. Harus nurut, betul-betul nurut, taat. Saudara bisa protes tidak bangsa Israel ini sama Yosua. Yosua, mau apa-apaan ini? Kowe ngawur, kowe dengar suara Tuhan salah kowe. Mosok kita harus tinggal menang kok suruh sunat. Loh, iya toh? Betul enggak, saudara? Tapi seluruh bangsa tentaranya taat kabeh. Potong gitu, jebret. Saya mikir itu, saudara, loh berapa ratus ribu itu? Hah? Loh, itu orang Israel yang sudah sunat cuma 2 orang toh, Yosua sama Kaleb. Yang lain itu yang lahir di padang gurun, urung tahu disunat. Jadi dukun sunat laris karuan. Wes. Aku mikir-mikir kayak, waduh, ratusan ribu orang disunat bareng-bareng. Itu juga, waduh. Di sana mesti itu kedengaran itu sama Yeriko itu sudah dekat. Sudah. Sudah tak mikir sedikit, mikir sunat sudah. Waduh. Betul enggak? Itu ribuan orang, ratusan ribu orang bengak-bengok kayak gitu. Masa mau saya krungu, kenapa bangsa Israel? Kan bisa ngincang, saya sunat, wah yuk serbu. Loh, kan bisa begitu. Tapi kok yora, kenapa? Karena enggak tahu waktu-waktu disimpan sama Tuhan. Sampai rakrungu mungkin bangsa Yeriko itu. Halo, amin. Saya bisa bayangkan. Waduh, ini peristiwa luar biasa nih. Penyenatan besar-besaran, saudara. Harus selesai dalam waktu 2 minggu, bayangin. Oke, ya, jadi itu perjanjian. Tapi juga bicara soal ketaatan. Ayo taat yuk. Sekalipun mungkin hari ini kan saya, berat ya. Masalahnya kok tambah abot katanya. Tapi saya mau beritahu, lihat masalahmu sudah gemetaran dengan engkau. Takut sama engkau. Katakan amin. Ya, engkau taat sama Tuhan, sudah taat saja. Jangan mikir yang macam-macam, taat. Titik. Sekalipun itu kelihatan enggak enak serat daging. Yang berikutnya saudara. Ya. Oke, saya lompat ke ayat yang mana nih? Ayat yang ke-9, ya. Dikatakan di situ, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah ku apa? Hapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut apa? Gilgal sampai sekarang. Celah Mesir, aib Mesir, masa lalu Mesir. Betul-betul sudah diputuskan, hilang total. Sudah nggak ada lagi ingatan soal Mesir. Katakan amin. Yang tadi padang gurun masih enggak? Bangsa Israel masih enggak ingat Pak Mesir? Masih. Maka saya berdoa saudara benar-benar, ayo berulang-ulang kali saya bilang, ayo tolong jangan selalu lihat ke belakang. Sudah selesai itu, sudah tutup buku. Amin. Celah Mesir sudah diambil. Tuhan yang ngambil, Tuhan yang ngomong sudah selesai. Makanya saudara seringkali yang menghalangi pekerjaan Tuhan itu bukan setan, bukan. Setan itu jangan disalah-salahin terus. Sakit itu. Dikit-dikit setan ini udah ngajar setan ini godani aku, enggak. Kita ini loh jadi setan yang lebih bahaya untuk diri kita. Karena kita yang selalu inginnya, aduh Mesir tuh enak. Mesir tuh walaupun susah tapi enak. Enggak. Diputus betul-betul itu. Sudah, enggak ada ingatan sama sekali terhadap Mesir. Aib Mesir ya. Jadi mereka sebetulnya apa? Mereka ini saat disunat, mereka kembali kepada status sebagai anak-anak Allah. Katakan amin. Mereka bukan budak belian, bukan keturunan budak. Bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir lewat padang gurun itu mereka berpikirnya selalu begitu. Kami keturunan budak,
Nggak bisa kami buat yang lebih hebat, nggak bisa. Kami sudah biasa hidup rutinitas. Terus sampai Allah pun dilawan dengan pola pikir mereka. Makanya ini penting sekali, saudara. Musuh Allah itu yang paling bahaya itu pola pikir kita yang nggak beres. Makanya Paulus bilang, Jangan jadi serupa, berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Wah, semua peperangan itu di sini. Peperangan yang sesungguhnya, sejati di sini. Bukan di dalam dunia fisik. Ya. Itu yang kedua, kita lihat aib Mesir dihapus. Lalu yang ketiga, apalagi mengenai Gilgal. Lalu ayat yang ke-10 ya. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan apa? Paskah. Wow. Jadi tidak langsung perang Paskah, seyo. Buat Paskah. Kita tahu ya artinya Paskah ya. Paskah bicara mengenai kematian tapi juga kebangkitan Kristus. Paskah juga bicara soal penebusan. Paskah juga bicara soal sebetulnya pemisahan juga. Ya. Berubah total. Ya, Paskah. Nikmati Paskah dulu. Saudara, makanya kita orang Kristen kadang-kadang kebalik-balik. Kita ngerayain Natal lebih meriah daripada, nggak ada tuh Natal di sini. Buat Natalan dulu, buat panitia Natal. Nggak ada, Paskah. Ya, sulit loh, itu merubah. Saya bertahun-tahun ngomong, Paskah harus dirayakan lebih meriah. Ya, amin. Ya. Tapi kenyataannya terus terang. Paskah dirayakan tidak semeriah Natal. Merubah paradigma itu susah ya? Susah. Kalau tidak pakai Roh Kudus kerja dan kita sungguh-sungguh mau berusaha susah. Petrus satu kali sudah penuh roh. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Mujizat sudah terjadi luar biasa. Tapi satu kali saat mereka Petrus, Paulus, dengan beberapa teman non-Yahudi, non-Israel, makan bareng satu meja. Itu Galatia 2, saudara dibaca. Mereka sedang makan, wah sedang sukacita namanya ya. Kuliner, siapa saudara senang. Tiba-tiba ada orang Yahudi datang, Petrus merasa tertuduh, langsung nyingkir. Saudara. Kenapa begitu? Karena tradisi orang Yahudi. Kalau kamu makan satu meja dengan orang non-Yahudi, itu tidak benar. Rasul Paulus yang penuh Roh Kudus masih terikat dengan tradisi-tradisi yang begitu kuat. Sampai akhirnya Rasul Paulus marah. Kamu ini dinaiki saudara. Kayak orang munafik aja. Digituin. Itu bertengkar tuh Petrus dan Paulus. Karena Paulus merasa, kamu ini munafik banget tuh. Dia waktu tidak ada orang Yahudi, wah sukacita. Tapi pada ada orang Yahudi datang, nyingkir, marah. Artinya tidak mau kumpul. Itu satu, Petrus. Yang kedua, ingat gak kisah para rasul berapa itu? 10 kalau keliru ya. Saat Petrus dapat mimpi atau penglihatan. Ada kain yang turun dari langit, kemudian di atas kain itu ada binatang-binatang yang haram. Menurut pandangan Petrus. Tuhan bilang apa dari surga? Bilang, makan. Nah, sorry, haram. Makan. Kayak gitu. Baca enggak? 3 kali loh. Cia, makan. Ayo makan. Disuruh gitu, mau, haram. Ini dalam mimpi atau dalam penglihatan. Itu hari ini, kalau saya boleh katakan, di alam bawah sadar. Di alam bawah sadar, mimpi pun sama perintah Tuhan. Terus nolak. Bayangin. Setelah kalau mimpi kira-kira bisa nolak enggak kalau ada sesuatu yang di luar kontrol kita kan itu. Orang tidur atau orang penglihatan kan di luar kontrol kita. Tapi yang di dalam itu masih ngomong. Enggak Tuhan, apa-apa nih. Enggak bisa. Tradisi kuat, enggak boleh makan haram. Tapi Tuhan bilang, makan. Ini tidak bicara soal makanan ya saudara ya. Tolong jangan saudara bilang, wah iya bener toh. Ento mangan. Jarane haram-haram ento ora apa-apa. Ini bicara soal jiwa-jiwa saudara. Konteksnya itu jiwa-jiwa. Amin. Itu Petrus sedang terima penglihatan, maksudnya supaya kamu
pergi ke Cornelius dulu, rumah orang Italia itu, orang non-Yahudi. Datang injilin, kasih tahu siapa Yesus. Maksudnya itu, layani mereka. Karena Petrus punya pikiran, enggak mau. Injil itu cuma buat orang Kristen. Buat orang Kristen, buat orang Israel toh. Jadi dia enggak mau nginjil itu orang non-Israel. Nah, Tuhan kasih mimpi sampai seperti itu. Untuk membongkar yang di dalam Petrus yang begitu kuat. Sampai Tuhan sampai ngasih kayak gitu. Itu kan podowe, saudara kalau anak-anak itu kalau enggak suka makan dijejeli apa? Broto wali itu ya. Ayo mangan. Mangan. Loh. Wah, kita mangan. Gitu saudara. Saudara, sampai gitu. Itu ngalam peperangan apa? Paradigma itu kayak gitu saudara. Konflik paradigma seperti itu loh. Sampai Tuhan sampai ngotot gitu. Ya puji Tuhan akhirnya Petrus ngerti dan mulai terbuka. Dan dia kemudian melayani Cornelius, seluruh keluarganya bertobat, terima Yesus, dibaptis, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Wah, dahsyat saudara. Amin. Ayo belajar nurut Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir saudara adalah ayat yang ke-12. 11 ya. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yaitu roti yang tidak beraki dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya. Setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi pada dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Nah ini perhatikan. Gilgal itu merubah dari mujizat kepada berkat. Katakan mujizat kepada berkat. Beda saudara. Mujizat itu untuk waktu-waktu kritis. Ya tak? Betul ya, kalau saudara ngalamin mujizat, sakit, mau mati, ditolong Tuhan, puji Tuhan, mujizat namanya. Sudah mau disita bank, Tuhan tolong, mujizat terjadi. Wah, diberesin, mujizat. Tapi, kalau berkat itu bukan dasarnya karena soal kritis atau tidak kritis. Berkat itu sepanjang masa. Baik atau tidak baik, selalu ada berkat. Katakan amin. Berkat mujizat itu sementara, sesaat. Itu nggak bisa saudara terus-terusan minta mujizat terus. Tapi yang saudara minta adalah berkat. Saya sangat terbuka sekarang. Mana itu kan mujizat. Bayangin mereka nggak perlu kerja. Betul ya? Tiba-tiba ketepluk langsung datang. Mananya? Ambil. Tapi secukupnya, nggak bisa banyak-banyak. Saudara simpen, busuk langsung. Itu mujizat. Nggak bisa saudara simpan mujizat. Saudara, mujizat nggak bisa saudara pakai sebagai pedoman. Dulu begini, pakai lagi cara. Nggak bisa. Mujizat itu sangat spesifik, sangat situasional gitu loh. Terbatas. Tapi berkat itu tiap hari. Katakan amin. Tapi untuk mendapatkan berkat, saudara harus kerja. Loh, kerja enggak itu mereka? Nabur, nanem, macul, ya, memelihara, kerja. Betul ya? Harus. Jadi enggak bisa saudara mengharapkan mujizat terus. Tuhan tolong. Seperti engkau kata hamba Tuhan tuh, kalau hamba Tuhan naik cerita di sini kadang-kadang saya juga kadang ngeri juga saudara. Ngerinya begini juga. Kami berdoa tiba-tiba deposito tabungan kami diisi 50 juta. Banyak jemaat yang mulai berpikirnya begitu. Ya, Tuhan berdoa, tolong isi tabungan saya Tuhan. Waduh, mati. Lah, ini sekali bisa. Ada beberapa kejadiannya, tapi terus menerus kita nggak mau kerja, mati kita, nggak bisa begitu lagi. Kita sudah ada di tanah Kanaan, katakan amin. Pola pikirnya sudah berubah tadi saya bilang, sudah berubah, sama sekali berubah. Ya, bukan lagi cuma nyuwun doro, betul ya? Ojo nyuwun terus. Ini kita sudah harus meng-create. Karena Tuhan bilang seluruh tanah Kanaan berpotensi untuk memberkati engkau. Katakan amin. Jadi kemanapun engkau pergi, itu semua bisa berkat bukan? Bisa. Berkat itu ada di sekitarmu. Dalam sekelilingmu itu penuh berkat. Bilang dengan saya, aku tahu sekarang. Seluruh dan sekelilingku adalah berkat. Penuh berkat. Berkat sudah. Ya.
Itu yang harus saudara tahu. Bahwa saudara mungkin setelah melihat itu berkat sebagai mujizat, iya. Tapi bedakan, tolong ini bedakan. Karena mujizat itu temporer. Ya, tapi berkat itu terus menerus. Hari demi hari, pagi demi pagi. Saya mau tanya berapa banyak saudara yang tiap pagi terima berkat Tuhan pagi hari ini? Amin. Ayo tepuk tangannya luar biasa. Itu berkat. Tapi harus dikerjakan. Tidak bisa tidur-tiduran di rumah, terus rapopo. Ya, nanti Tuhan kirim berkat. Nggak bisa juga. Saudara yang datang ke tempat ini saya yakin percaya. Lebih diberkati daripada yang di rumah. Iya, saya berani ngomong begitu. Karena saudara punya upaya lebih. Niat lebih. Saya mau beritahu, saudara yang datang gerbang pagi, pasti lebih diberkati daripada yang datangnya cuma minggu-minggu dok. Iya. Minggu tok, toko. Pasti lebih diberkati. Kenapa? Karena saudara tiap hari bayangkan. Punya usaha, keinginan, datang pagi-pagi. Buat saya Allah itu Allah yang adil. Nanti bulan depan kita akan bicara soal, bukan bulan depan, Agustus, bulan September. The fullness of justice. Di mana justice-nya Allah, keadilan Allah. Nanti kita akan lihat itu luar biasa. Makanya enggak akan dikatakan, engkau tidak akan pernah sia-sia jeripayahmu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Katakan amin. Tidak pernah sia-sia. Belas tidak akan pernah sia-sia jerih lelah kita. Orang Kristen itu orang yang dididik kuat, saudara. Bukan lemah, bukan cengeng, ya, bukan rapuh, tapi kuat menghadapi persoalan-persoalan apapun juga kuat, saudara. Betul enggak? Bukan cengeng, bukan waduh Tuhan sedikit nangis, sedikit ngomel, sedikit apa gitu. Enggak, tapi kita kuat menghadapi apapun juga. Firman Tuhan bilang jelas kok. Ya, katanya kita lebih dari pemenang. Kemarin saya sudah jelaskan ya, pemenang itu di semua area hidup kita bisa menang. Katakan amin. Bukan kita, ya aku naik di sini memang lemah. Ya, tahu lemah, mulai latih ibadah, latih diri saudara. Latih mental saudara untuk kuat. Katakan amin. Engkau pasti bisa kuat. Engkau pasti bisa kuat di semua bidang, saudara. Dan orang Kristen itu, ngalami persoalan itu. Kita bilang, pencobaan yang kau alami, pencobaan yang sudah. Kalau saudara tahu itu aja sudah. Apapun juga, aku pasti bisa menghadapi semua persoalan. Ya, belum lagi saudara baca lagi ayat selanjutnya. Dan Tuhan sudah memberi jalan. Ya, maka saya bilang persoalan ini satu paket dengan solusinya. Makanya lihat persoalan jangan dilihat secara proporsional. Jangan juga gini, tidak ada persoalan, dalam Indonesia tidak ada persoalan. Tidak ada, kita tetap ada persoalan. Betul ya? Nggak ada. Mana ada orang hidup di dunia yang tidak ada persoalan. Wong mati aja ada persoalan kok. Mati itu malah besar persoalannya. Surga apa neraka, itu. Lebih berat itu, orang mati itu persoalannya. Karena sudah tidak ada kesempatan lagi, saya duanya, aku tak balik, tak menahi, ora iso. Kalau kita hidup di dunia ini, persoalannya masih biasa-biasa. Kayak bilang kiri kananmu, persoalanmu itu biasa mas. Mbak, Cik, Nyo. Kalau masih hidup itu persoalannya biasa, katakan amin. Nek mati itu persoalannya besar. Halo, kalau sudah salah jalan, wis tok wis ora iso balik lah sudah. Tapi kalau masih hidup, masih ada kesempatan memperbaiki diri. Amin. Ayo, saudara ya, ada berkat yang luar biasa menanti kita. Bahkan sudah kita terima hari-hari ini. Mari bangkit berdiri, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Gilgal, sesuatu yang sangat luar biasa. Amin. Gilgal adalah tempat di mana kita dimurnikan Tuhan. Gilgal tempat di mana kita mengalami hal-hal yang indah bersama Tuhan. Saudara berbahagia jadi anak-anak Tuhan? Amin. Salami kiri kanan dong. Aku seneng banget jadi anak Tuhan. Seneng banget. Ngomong gitu loh. Aku seneng. Itu melecehkan. Aku seneng banget. Senang, aku bahagia, aku bersyukur. Haleluya. Senang selalu.